Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mau Pak Budi baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebentar. Surat apa? Hah? Hijr. Kemarin kan Ibrahim. Nah, sekarang hijr dah. Surat 15. Surat 15. Surat 15. Wah, ya. Surat 11. Surat 15 juz berapa? Iya. Kado. Hijr. Oh iya. Hijr. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darahum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam mundzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa laqad arsalna min qablika fi siya'il awwalin. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun maskurun. Baik. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqa as-sam'a wa fa'atba'ahu shihabun mubin. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh
وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. Baik. Sadaqallahul adzim. Nah, Andika. Libur. Udah Marsi. Apa Andika? Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Baik, kalian dijelaskan. Perhatikan Al-Quran, kewampang Al-Quran itu. Ayo coba, sekalian ada penjelasannya. Ya, menjelaskan dari yang salah dan benar. Gimana? Menjelaskan dari yang salah dan benar. Ya. Kalimat yang digunakan wal Qur'anil mubin. Yang sebelumnya surat-surat Ibrahim diturunkan dengan kebenaran, al-haq, kemarin itu ya di awal-awal ayat. Terus di akhir ayat inilah Al-Quran yang benar ya. Di akhir ayat Ibrahim sebutkan kan inilah penjelasan sempurna bagi manusia. Oh, bukan itu terkait dengan ini. Nah, sekarang diawali dengan pernyataan Al-Quran seperti apa, ya kan? Ayat ini, surat ini termasuk golongan surat Makkiyah, di mana surat Makkiyah itu ya seputar Allah, kitab suci, kenabian, tiga itu aja, ini kan kebanyakan seperti itu. Dengan beberapa memberikan kisah-kisah terdahulu, ya. Baik, sudah dijelaskan oleh Handika bahwa di awal surat Al-Hijr ditekankan terkait dengan Al-Quran itu seperti apa. Lanjut Handika. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Nah, kembali ke ayat 1. Dijelaskan ini Allah yang menyampaikan ini bahwa Al-Quran itu ayatnya sempurna dan memberikan penjelasan. Sekarang kita tinggal sikapnya seperti apa, benar kan? Apa Al-Quran memberikan penjelasan? Ya kan tergantung kita kan. Karena pemiliknya Allah itu sudah menyebutkan bahwa ini sudah penjelasan. Penjelasan terkait dengan apa? Masa depan. Iya, semuanya ada di dunia kan. Hidup kita ini, ya kan? Dengan segala permasalahannya itu jelas solusinya ada di sini semuanya. Walaupun solusinya itu nanti bisa diambil dari masa lalu, ya kan? Bisa diambil dari informasi masa depan, ya kan? Atau masa kita. Artinya masa kita itu masanya Rasulullah, ya kan? Masa kita. Terus di ayat yang kedua diteruskan bahwa nanti pasti orang-orang kafir itu di akhirat menginginkan dahulu di dunia menjadi orang-orang yang muslim. Di sini disebutkan orang kafir, benar kafir di sini ya. Kafir dan muslim. Iya, kufur terus muslim. Nah, ini kan orang yang kafir, orang yang muslim. Kembali lagi kepada definisi orang-orang yang menutup diri dari kebenaran, berusaha ya maunya, ya kan dulunya itu menjadi orang yang berserah diri, gitu. Ini mempunyai aturan sendiri
Di sini ikut dengan aturan Allah, patuh. Nah, jadi orang-orang yang kafir itu menginginkan seperti ini. Kenapa dulu tidak kita patuh saja? Patuh terhadap apa? Terhadap Al-Quran ini di atas ini. Al-Quran. Ya terus ya. Membantah terus. Nah itu makanya itu. Nah bentuk pembangkangan. Kenapa kok dia bisa menjadi kafir ini harus cari. Why? Seolah-olah bilang gini, ya itu ya Allah. Apa jadinya ya kayak ngono Iya. seolah-olah gitu. Tapi nggak sesuai dengan. Tapi itu terlambat. Ya kan? Tapi terlambat. Ya kan? Masalahnya kita kan nggak patuh aja. nggak patuh. Pertanyaan kenapa nggak patuh saat itu? Aturannya nggak enak. Aturannya nggak enak, ya kan? Tidak sesuai dengan benar. Tidak sesuai nafsu. Pakai JF aja. JF anti acne. Nafsu. Terusan, diteruskan ini. Kenapa tidak sesuai dengan nafsu? Jadi free berekspresi. JF anti acne. Bagaimana caranya? Atau ini pertanyaan jadi dua. Bagaimana caranya agar sesuai dengan nafsu? Atau ini, bagaimana caranya sesuai dengan nafsu? Aturannya kah? Atau nafsunya? Kan ketidaksesuaiannya dilihat dari dua tuh ini. Aturankah yang akan diubah agar sesuai dengan keinginan kita? Atau nafsunya kah yang agar sesuai dengan aturan sebenarnya? Nah itu nafsu kita. Gimana cara menundukkan nafsu? Tunduk emang dalil. Ya gimana caranya? Gimana Dik? Itu kalau ilmunya Islam tuh berserah diri ini ya. Tunduk emang dalil benar enggak ya aturan ya, itu kayak. Itu gimana? Ya kayak istilahnya Allah melarang Nabi Adam. Nah. Enggak ada apa efeknya menjauhi itu. Itu namanya takwa ya. Cukup Diikuti kan? Oke. Ya kan, memang seperti harusnya kita seperti itu harusnya kan. Tapi kan banyak faktor kan. Faktornya terutama ini kan, dua ini kan. Antara aturannya yang tidak sesuai atau nafsu kita. Jadi kita harus menundukkan nafsu kita agar kita seperti orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ikut pokoknya lah. Ketika menundukkan nafsu atau dalam rangka mengikuti aturan ini, kan nanti ada dua. Walaupun kita pokoknya kita nurut aja. Nah ini nanti ada dua nantinya nurut aja itu. Nanti ada yang dimurkai, ada yang sesat. Orang yang dimurkai setelah tahu aturannya, dimurkai ini adalah tahu tapi tidak mau, tapi ini semangat tapi tidak ngerti. Ya kan? Itu ya. Ini kalau bisa kita di breakdown seperti ini. Apa sih? Oh, ternyata kira kita kurang apanya. Itu kalau misalkan bisa seperti Andika, ya sudah. Apa? Karena konsepnya Islam itu sudah berserah diri. Kan kalimat itu tidak semudah itu kan. Setan sudah janji, jin sudah berjanji di hadapan Allah kan, bahwa dia akan menyesatkan anak keturunan Adam. Ini kan seperti itu. Nah ini yang bisa menjawab nanti dari kita sendiri. Coba cari kenapa bisa seperti itu, ya kan? Dan kembali yang dulu pernah kita baca, ada dua ini yang pendorong kita yang negatif ini. Ada dua, ada dari faktor eksternal, dari internal. Eksternal itu ya setan ini. Ada dua, manusia dan jin. Internal ini ya hawa nafsu ini. Kemarin sudah dipelajari menundukkan ini dengan ingat tadi ya, aturan menundukkan ini dengan
apa? Tazkiyatun nafs apa? Tazkiyatun nafs. Mensucikan diri ya. Penyakit hati. Pensucian. Nah, ini dengan aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ini. Kalau yang mendudukkan ini dengan introspeksi, pencucian hati, segala macam itu. Baik, itulah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari ayat kedua ini. Ada tambahan mungkin Rika di situ? Yes. Ini kan informasi Masa depan. kita bacakan dua itu berarti udah terjadi. Ya enggak, ini Allah kan menginformasikan gambaran masa depan itu agar menjadi pelajaran kita sekarang. Ya seperti yang kemarin, ini berita masa depan. Mau percaya enggak? Gitu kan. Oke, lanjut Andika. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Ayo, jelaskan sekalian. Iya, sarkas. Iya, sarkas ini. Satire, ya kan? Sudah. Kalau emang seperti itu ya biarkan. Dan ini juga apa? Diri kita kan? Ya termasuk diri kita kan ini. Sudah kalau itu semau-mau kita aja. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Ada tambahan situ Andika? Dadah. Ini senang-senang dunia. Ya senang-senang dunia. Ini nanti bisa bahan introspeksi seperti ini. Kenapa kok sampai bisa apa ini? Biarkan sampai dilalaikan dengan angan-angan ini seperti apa? Kenapa kok bisa dilalaikan? Angan-angan yang kosong itu seperti apa? Gitu? Apa yang maksudnya angan-angan yang seperti apa yang bisa melalaikan manusia? Terus dari internal kita, internal manusia, kenapa kok bisa manusia itu sampai dilalaikan? Materi yang bisa melalaikan itu apa saja? Bisa konteks ibadah juga. Iya, semuanya. Makanya apa? Kalau misalnya kita merujuk lagi Al-Quran, oh ya mungkin apa kemarin yang Pak Manto suka itu anak istri, ya kan? Itu bisa melalaikan, ya kan? Atau apa buah-buahan sama ternak, ya kan? Kalau di bahasa Al-Quran kan, kalau di bahasa kita kan bisa dikembangkan banyak hal kan? Oh itu mungkin, ya kan? Terus kenapa kok bisa kita lalaikan? Kok bisa manusia itu bisa lalai? Ya wis mungkin kemarin kita baru belajar bahwa setan menyampaikan janji, ya kan? Janji yang kosong tapi janjinya seperti apa? Nah, itu kita harus gali ini, terutama pada diri kita sendiri. Karena setiap dari diri kita itu punya kelebihan dan juga punya kelemahan, ya kan? Dan ingat, setan dari golongan jin yang tidak mati kan? Mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu tidak mati dia, terus berkembang biak. Lah kan gampang misalnya orang seperti Handika, ya kan? Sekarang tekun, kan cari datanya sama setan, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, mesti karena ada orang mirip-mirip seperti Handika sifatnya. Dengan cari datanya orang seperti Handika dulu itu jatuhnya kenapa ya? Oh seperti ini ya, deketi itu aja. Ya itulah, bukan kelebihan ya, tapi sudah sunatullahnya seperti itu. Allah menginformasikan kepada kita memang seperti itu.
Tinggal kita aja yang memanajemen aturan ini, diri kita terhadap aturan ini seperti apa. Baik, sampai sini ada tambahan. Mungkin terkait sama hadis apa Yang mana? larangan berangan-angan. Oh ya. Seandainya aku punya 1 miliar buat ini itu. Misalnya Iya, benar. Ntar nanti dikasih 1 miliar beleset nanti. Sama dengan Al-Quran kan. Oh, mintanya kan mau dikembalikan ke dunia untuk sedekah. Kemarin kalau salah apa sebelumnya ya. Toh kalau dikembalikan ya tidak akan seperti itu kan. Ini kan maunya manusia toh. Ya, ternyata melihat padang mahsyar seperti itu, ya kan? Ya Allah pengen balik. Kemudian disampaikan oleh toh kalau kamu balik pancet aja, ya kan? Tidak akan ingat seperti ini. Gitu, ada toh itu. Baik, lanjut tadi Kak. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Nah, ini maksudnya apa yang Nika? Sudah tercatat di. Terus apa lagi maksud lainnya? Ya karena perilaku. Iya. Itu yang penting. Artinya ketetapan itu bukan terus serta merta ya. Kita tidak mungkin masuk ke zatnya Allah kan. Artinya ketetapan bagi kita itu mesti ada sebabnya. Gitu. Kenapa ketetapan ditetapkan? Ya, karena ada sesuatunya pada orang-orang yang menjalankannya. Ya kan? Seperti itu. Ya, di sini kalau kita berusaha melihat ayat ini dari sisi manusianya, bukan dari sisi Allahnya, karena sisi Allahnya kita tidak mungkin masuk ke sana. Sisi manusia, oh berarti ada ketetapannya. Oh ada ketetapan berarti ada kausa, penyebabnya kenapa kok sampai seperti ini. Ini kan? Kenapa kok sampai dibinasakan suatu negeri? Oh sebab seperti ini, ya seperti itu ya. Itu karena diamnya ulama. Nah, salah satunya diamnya ulama, ya kan? Terus sekarang lagi perang, ya kan? Wallahu alam ini perang ini menjadi awal dari semuanya. Wallahu alam. Harga sudah naik, Pak Parti, sudah naik kan? Harga sudah naik. Harga plastik sudah naik 40% sampai 50%, ya kan? Semua sudah naik. Ya mau gimana lagi ya kan? Jelas harga pasti sudah naik, ya kan? Ya, seperti kita harus apa ya? Ya sudah seperti hadis tentang kiamat. Apa kira-kira hadis yang tentang kiamat? Kalau toh besok mau kiamat, kita tetap harus sekarang harus menanam pohon nih, hadisnya itu ya. Apa Dika? Ini tetap harus apa? Kita harus berusaha. Iya tadi ya. Harus berusaha. Besok mau perang besar ya kita harus usahakan sekarang itu apa ya? Itu yang kita kerjakan. Ya. Ini ya harga-harga sudah merangkak naik. Terus para orang-orang pinter di kampus sudah mulai kasak kusuk sudah. Ya kan, gimana ini? Negara lain, Malaysia, Vietnam, ya enggak sini aja, yang sekitar kita ini, itu sudah menyampaikan ke penduduknya, rakyatnya. Ya kalau enggak perlu bepergian, enggak usah pergi, ngirit, ya kan? Karena BBM kita pasokan bahan bakar minyak bumi tersendat, harus ini. Kita ini gimana ini urusan? Kok diem aja pemerintahnya? Allah alam. Karena memang kita punya cadangan yang luar biasa, ya kan? Ya nih kayak. Mungkin takut
FOMO. Nah, apa benar itu. Nanti kalau misalkan disampaikan malah panic buying, wah semuanya dibeli kan, nah, malah kacau nantinya. Bisa saja seperti itu. Kenapa di Malaysia atau Vietnam sekitar pemerintah bisa menyampaikan seperti itu? Oh mungkin kualitas rakyatnya sudah seperti ini. Kalau kita, wah tak bubra. Kita nikah ya. Ya, kan sudah antri. Indomie borong bensin. Lah iya wes. Ya, sudah tahu itu. Tahun-tahunnya, oh kok gini. Yes itulah. Ya, baik itu ya. Ya itulah intinya ketetapan ya sudah, ketetapan Allah pasti ada kausanya. Untuk kita, ya kita pasti ya sudah informasinya apa ya dari Al-Qur'an. Informasinya berarti tidak nurut, kayak ketidak terkait dengan ketidakpatuhan makhluk. Dah itu ya. Lanjut tadi Kak. Ini sempat lihat ya, Medun Sewu ya Pak. Apa? Ada tokoh Hah? yang bilang suatu wilayah itu Allah nggak akan menimpa suatu azab di suatu daerah sebelum minta izin ke Habib. Oh iya, iya ada itu. Sebelum Allah menurunkan bencana itu ACC dulu. Kalau di ACC turun itu azabnya. Kalau tidak di ACC tidak turun. Ya itu ya. Kan luar biasa kan itu kan. Jadi Aceh itu kemarin di ACC. Aceh, Palu gitu. ACC itu. Ya, itulah. Manusia. Lanjut tadi Kak. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Jelas ini ya. Saya pikir sudah jelas, hanya mungkin kita butuh makna keterkaitan antar ayat. Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan ayat 4, ya walaupun seperti itu semua atas izin Allah. Ya kan? Kita tinggal mematuhi saja. Titik. Kita lihat dari sisi manusianya. Sisi Allahnya cukup yang diinformasikan ke kita saja. Allah Maha ini, Allah Maha ini, Allah Maha ini, Allah punya kitab yang di Lauh Mahfud. Itu sudah seperti itu saja informasi ke kitanya. Ya kan? Jangan terus kita berdalih dengan seperti ini ya. Kalau mau di satu daerah rusak, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin. Apa maksudnya? Itu kan berarti berusaha memasuki wilayah Allah kan? Sedangkan itu kita tidak punya wewenang untuk itu, tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, seperti itu ya. Ada tambahan ini Kak? Kalau apa ayatnya begini terus sebetulnya ada doa minta panjang umur itu ada nggak? Nganu sih? Umur yang berkah. Nggak ada, berkah aja. Minta panjang umur itu berarti ini lawan meminta penundaannya. Itu ya. Karena Yesus itu haknya Allah ya kan. Mau apa? Silaturahim, memperpanjang umur. Allah alam ya. Sama-sama tidak ada satupun makhluk yang tahu kok. Iya kan? Tahunya dari Allah. Yang nanti kita berusaha minta doa aja. Iya, ya kan? Begitu tua sakit-sakitan, ya Allah, ndang mati. Iya benar. Kita ya, kadang-kadang kalau yang punya orang tua yang sudah sepuh, itu kadang-kadang repot. Mau didoakan panjang umur, orang tuanya sudah bosen. Ngapain saya sudah di dunia ini kan? Kalau mau mati ya tidak boleh, ya kan? Itulah. Baik, lanjut. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Ini mulai setelah Allah menjelaskan keistimewaan Al-Quran, Allah juga memberikan sejarah, atau Allah juga memberikan informasi bahwa ternyata kesempurnaan Al-Quran yang seperti itu tetap ada yang negative thinking, tetap ada yang sampai ekstrim seperti ini.
Yang tidak hanya Al-Qur'annya diserang, juga pembawanya juga diserang. Ya kan? Kalau ajaran itu tidak sesuai dengan nafsu, kenapa kok orang tidak mau mengikuti karena tidak sesuai dengan nafsu? Ini seret aturan seperti ini. Terus apa yang dilakukan kalau tidak sesuai dengan nafsu? Ada dua. Membuli yang membawa. Nah, yang utusannya, terus yang kedua aturannya. Utusannya dibuli, aturannya diubah, ya kan? Ini kan ke kitanya kalau ini kan. Ya, ini ya utusannya itu dibuli, aturannya diubah. Jadi ini ya sudah seperti ini, ya. Baik. Sudah. Jadi seperti ini, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu Al-Qur'an ini mungkin Rasulullah juga, mungkin apa ke kita juga, mungkin ke kita juga. Kan kita juga termasuk orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepada kita kan. Nah, ini masuk sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Ngapain seperti itu? Apa ya statement ya Allah alam ya. Ini juga statement di perang sekarang ini juga. Ya, mungkin. Enggak, juga ada di medsos. Jadi sudah berusaha membombardir Iran. Enggak kan istilahnya enggak lumpuh-lumpuh, akhirnya Iran ini dipimpin sama orang-orang gila. Yes. Kayak gitu. Banyak seperti itu ya. Termasuk yang diri kecil kita aja. Ya, yang kecil kita aja. Ya wes. Ya seperti ini, ya kan? Baik. Ada tambahan Andika? Ini sebenarnya kan kaum kafir Quraisy ya. Jam- Mereka ya udah tahu Allah, karena tiap ini kan Betul. wallahi Allah itu ya demi Allah, cuman aturannya beda sama yang dianut Ya betul. saat itu. Aturannya tidak sesuai dengan aturan-aturan sebelumnya yang dia ketahui maksudnya. Udah pakai perantara orang soleh dipatungkan. Teknis menyembah Allah itu beda sama dia sebelumnya. Makanya tidak mau nerima, ya kan? Dan berbagai banyak hal juga ya kan? Teknisnya beda. Merendahkan mungkin kamu si anyar si cilik. Iya, bahkan kalau mungkin seperti itu langsung pribadinya Rasulullah ya. Mungkin ya sama dengan kita saat ini. Yes, yang penting Tuhannya sama aja loh. Kan tujuan kita beribadah kepada Tuhan, surganya ya seperti itu. Hanya saja jalannya berbeda, ya kan? Berarti semua agama itu sama saja, menuju Tuhan yang sama, ya kan? Iya Dika, ya itu sudah benar sudah, nah ya kan itu, ya itu ya. Baik, lanjut Dika. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Seperti itu ya. Kalau datangkan malaikat malah repot nanti. Repotan. Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, banyak protes nantinya malahan. Ini seperti ini kan mempertanyakan sesuatu yang bukan kewenangan kita. Iya kan? Ini seperti ini contohnya. Kenapa Allah menurunkan utusan dalam bentuk manusia, tidak malaikat? Itu hak Allah itu. Ngapain kita mikir itu? Bukan ngapain tidak berguna, tapi kita tidak punya kemampuan. Walaupun dipikir sampai dalam pun kita tidak akan nemu, soalnya kita tidak punya kemampuan itu. Kita di software kita itu sesuai. Tidak ada di sana itu tidak ada gitu loh. Jadi percuma gitu loh ya. Seperti itu ya. Nggak usah menyampaikan pikiri ciptaanku. Ya kan, silakan tuh pikiri ciptaanku. Semuanya mau di langit mau di bumi bebas. Tapi yang tidak boleh itu Allah. Bukan tidak boleh karena tidak dikasih
kita tidak dikasih ilmu pengetahuan di sana, tidak dikasih kemampuan untuk ke sana. Ya, makanya waspada kalau kita terjebak dengan pemikiran seperti ini. Contoh misalkan yang dulu-dulu kita, ya Allah saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ini, kok rezekinya tetap aja seperti ini. Ya kan, rezeki itu hak Allah. Ya, seperti itu ya. Baik, lanjut. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Jelas ya, kami tidak akan menurunkan malaikat melainkan dengan benar. Artinya ya, malaikat diturunkan dengan tugas khusus. Ya, tidak seperti kita. Ya, kita punya tugas, kita tugas masing-masing. Ya, malaikat di sini ada ya, dengan tugas masing-masing. Menghitung, mencatat daun-daunan yang itu yang berguguran, ya kan? Itu tugas malaikat ada, ya kan? Mencatat orang-orang yang sedang ini, ya kan, ada tugasnya masing-masing. Dengan hak, artinya sudah seperti itu. Termasuk juga untuk membawa adab. Wah, tugasnya masing-masing. Dan tidaklah mereka ketika itu diberi tangguh. Nah, lanjut nanti Kak. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Semuanya ini dalam rangka, kalau kita pahami informasi seperti ini dalam rangka menguatkan keyakinan kita terhadap apa yang ada, informasi apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Itu dalam rangka menguatkan terus kan, ayo pahami Al-Quran, baca Al-Quran, di situ ada informasi, percayai itu, ya kan? Sekarang fenomena di puasa aja loh. Bagaimana kualitas puasa kita ketika kita melanggar lalu lintas? Ya kan, kalau saya berangkat ke kampus itu pagi itu dari mana itu? Tanjung Sari ke sana itu jalan apa berarti? Nah, Tandes Sundawa itu kalau sudah sampai sana itu berlawanan, sepeda motor yang sini itu kan kalau ke arah kota kan macet ya, kalau pagi nih macet. Terus pakai jalur yang sebelah kanan kan kosong lah, kalau kota kan kosong kan. Wus. Oh sore kebalik ya. Oh iya, yang pulang kan full ya kan, harus itu. Yang mungkin seperti itu. Nah itu. Ya kalau walaupun sama-sama tidak boleh puasa dan tidak puasa ya, tapi ini puasa ya, sayang gitu loh. Ya. Sayang ya. Baik, lanjut tadi Kak. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Lanjut satu lagi ya Kak. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Nah, sudah itu ya. Apa Dika jelasannya? 9, 10, 11. Intinya nggak beriman, cuman ngeyel minta bukti-bukti. Ya, mungkin seperti itu, ya kan? Ini kejelasan terkait dengan keotentikan Al-Quran. Al-Quran tidak akan berubah, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Sudah ada informasi bahwa Allah yang menjaganya. Ya sudah itu. Terus perilaku mereka, ya kan? Sudah ada utusan, kemudian utusannya itu diperolok-olok. Seperti itu, ya. Baik, lanjut, Andika. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Apa keterangannya Andika? Dilanjut. Oh ya, moga dilanjutkan. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Ya, sudah. Ini tuh dua ini kan sudah utusannya itu dibully atau diolok-olok,
ajarannya nggak mau diterima. Nah, mereka memperolok-olok ke dalam hati orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Ini yang apa ini kira-kira? Ya kisah-kisah dulu kan. Nah, kisah-kisah terdahulu. Nah, kisah-kisah terdahulu ada dua kan, ada positif, ada negatif. Ambil itu pelajarannya. Ya. Lanjut Andika. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, Terus? tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Apa maksudnya Andika? Ya masih belum percaya, Hah? masih tidak percaya. Kenapa kau tidak percaya? Hah? Ini dasar karena diri kita ini loh. Apa mungkin ya? Allah alam, kita masih berpikir ya apa proses berpikirnya yang salah sehingga mau dikasih bukti apapun mental. Apanya yang salah gitu loh? Apakah proses berpikir kita kayak ini, ada dua ini, ada otak kita yang bermasalah sehingga proses berpikir kita itu jadi tanda tanya. Apa yang salah? Ya sehingga sampai Allah sampai menyampaikan seperti ini. Kalau sampai diberikan bukti, tetap aja ngeyel. Iya kan? Dan ngeyelnya itu benar-benar tidak masuk akal gitu loh. Nah, iya. Disampaikan itu tidak masuk akal. Kok bisa ya? Mikir seperti ini kok bisa? Nah, kita kan patut nyari kan. Kenapa ada orang yang seperti ini? Bukti-bukti yang jelas. Apa yang salah? Ini mungkin ini loh proses berpikir kita yang salah. Mundur lagi. Kenapa kok kita sampai proses berpikir kita yang salah ini? Iya kan? Cari itu nanti. Coba Andika. Kalau di sesama manusia itu biasanya masalah personal. Kalau si A udah nggak senang sama B, si B ngomong apapun, kebaikannya tetap Allah. Bisa salah. Iya. Nah itu bisa dicari. Kenapa kok dia seperti itu? Oh, nafsu berarti. Ini yang berperan. Nafsu membutakan semuanya. Itu yang negatif. Ada yang nafsu yang positif, misalkan ibadah yang tadi Pak Budi sampaikan, ya kan? Ibadah sehingga semuanya salah. Yang benar saya saja, ya kan? Benar enggak? Itu mungkin nggak seperti itu? Itu sangat mungkin sekali, ya toh? Sangat mungkin sekali. Makanya itu, atau kita sendiri yang salah. Artinya kita mengambil saya dan Handika. Saya mengambil standar Handika untuk kehidupan saya. Saya yang kerepotan. Saya bukan Handika. Iya kan? Fasilitas yang Allah berikan kepada Handika belum tentu fasilitas itu ada pada saya. Iya kan? Yang kita contoh cuma satu, Rasul. Iya kan? Itu aja kan. Dan Rasul juga Al-Quran. Semuanya nyontoh Rasulullah. Ya itu ya. Jadi ya kembali ke ayat ini tadi, ya kan? Kenapa kok bisa sampai berpikir seperti ini? Ada apanya ini? Coba cari ini, kenapa ada ini? Mungkin dua ini ya. Ada apanya sehingga merusak otak kita, merusak cara berpikir kita. Sampai kesimpulan itu salah. Ya. Sini. Apa? Dalam psikologi modern, manusia bisa menolak fakta yang jelas jika fakta itu bertentangan dengan kepentingannya. Nah, bisa saja. Kepentingan lari kemana? Kali nafsu. Ya kan, nafsu mundur lagi. Oh, nafsu di sini. Nah ini, berarti nafsunya tidak sesuai dengan aturannya. Aturan.
Yang ngurutnya seperti ini kan, tidak sesuai dengan kepentingannya. Kepentingan apa? Berarti aturannya yang dia anggap itu salah. Kan ini kita anggap kita yang salah. Itu tidak, aturannya yang salah. Yes, bener itu dua ini kan. Gimana nih? Kalau kepentingan tuh mungkin bisa apa ya? Kalau gitu ntar saya nggak dapat 1/10 lagi. Dan iya, bisa saja. Bisa saja. Apa ini? Banyak kan? Banyak ini. Benar ini, kepentingan kayak ini. Kalau ini kepentingannya didasarkan pada Allah, bahwa sadar bahwa diri kita hanya seorang hamba. Kalau ini tidak sadar bahwa hamba bisa menjadi tuan. Iya kan? Kalau hamba sudah menjadi tuan, bahaya, dia punya aturan sendiri. Lah ini kembali, oh ternyata ini juga berpengaruh terhadap kesadaran. Kesadaran akan siapa? Oh, kesadaran akan syahadat ini tadi. Kita bisa sampai ini pembedanya di sini kan syahadat ini. Kesaksian kita. Ini pertanyaan bagus ini. Iya kan? Ini materi yang bagus ini. Kenapa kok orang seperti ini ya? Sampai mereka menyampaikan Yesus seperti itu kan? Ini kan aneh ini. Allah sudah jelas-jelasnya lah, tapi seperti itu. Nah. Baik, ya coba cari ini. Kenapa ini? Cari apa saja di mana? Iya, loh. Masing-masing dari kita kan punya sisi itunya kan. Sisi itunya pada satu titik itu pasti punya sisi itunya. Hanya saja nanti endingnya kita mau kafir atau kita mau berserah diri. Kita punya aturan sendiri atau kita manut dengan aturannya Allah, walaupun dengan berbagai macam konsekuensinya di sini, ya kan? Oke, di sini kan ada keringanannya. Ya wes, kalau memang tidak bisa seperti itu, jangan tolak, akui saja. Kemudian kedepannya berusaha untuk memperbaiki diri. Ini kan Solusinya. iya kan, endingnya sama-sama toh. Kalau toh memang ini terjadi ya kan, pada diri kita misalkan dia sudah judek kita ya, ternyata toh kita sama-sama tidak tunduk kepada Al-Quran terhadap satu perintah, ya kan? Akhirnya kalau kita seperti ini masih ada ini, kita istighfar, ya kan? Kalau ini enggak, bikin aturan sendiri. Ya ini endingnya sama, hanya saja nanti apa yang kita laksanakan itu yang membedakan. Oh iya saya salah. Ya kan? Oh iya saya salah. Sehingga saya harus seperti ini. Kalau ini enggak, saya enggak salah. Saya benar. Seharusnya aturannya itu seperti ini, enggak seperti itu. Nah, saya mengubah aturan lagi. Nah, kalau sudah mengubah aturan lagi, ya itu jadinya ya Tuhan lagi, Tuhan kecil. Makanya kalau kita pahami benar-benar asyhadu alla ilaha illallah itu benar-benar ya, bukannya tidak ada Tuhan, itu ya banyak Tuhan, ya kan? Tapi yang patut disembah hanya satu. Ya. Baik, ada tambahan Dika? Kenapa tambahan? Ini contohnya bukan terkait itu. Apa contohnya? Ya misalnya di rokok ada tulisan itu. Oh iya. Banyak itu. Oke. Iya, tadi malam ada yang protes, ibu-ibu pasien ke tempat pasien. Iya, gimana ini Pak Dokter? Sekarang anak SMP, ibu-ibu ngantar anaknya sakit, ya kan? Gimana ini dokter? Anak-anak SMP itu sekarang sudah tidak boleh pakai handphone di sekolahan. Begitu datang harus dikumpulkan handphonenya. Itu harusnya itu tidak apa-apa lah ini, ya kan? Iya, ya mungkin dasarnya yang dipakai beda. Dia mikir handphone itu seperti itu. Pemerintah lihatnya lain, ya kan? Sama dengan lampu merah kan, wah cuma menghambat aja. Tapi pemerintah
Mintanya enggak seperti itu kan. Nah, baik. Lanjut Andika. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Terus Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, lanjut. kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Apa Andika maksudnya? Setan dulu masih bisa tembus ke... Nah, ingat nggak kapan kejadiannya tidak bisanya? Ingat nggak? Di zamannya siapa? Zaman utusan siapa? Nggak ingat? Di zamannya Rasulullah, ya kan? Jadi ketika di zamannya Rasulullah, bukan, belum. Di zamannya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah ada di padang pasir, terus beliau menepi, menyendiri, kemudian terjadi sesuatu, dan di situ dimulainya tertutupnya pintu langit. Yang sebelumnya bisa naik turun, sekarang tertutup. Zaman sejauh seingat saya seperti itu, zaman Rasulullah. Seperti ini. Apakah ini sebuah gambaran atau kiasan ayat ini? Allah alam, kita coba kita gali. Sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Oke, seperti itu. Maha kuasa Allah seperti itu. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Oke, di sini kita bisa pahami, oh ya, itu mentadaburi alam. Itu bisa menambah keimanan untuk kita. Oke, silahkan, tidak masalah. Ya kan? Seperti itu. Dan kami menjaganya dari tiap setan yang terkutuk. Atas apa? Atas 18. Atas kejadian setan yang pernah mencuri berita dari langit. Sehingga saat itu ditutuplah pintu langit terkait dengan berita, sehingga setan yang mencuri berita langit akan dikejar oleh anak panah ini. Ya, seperti itu ya. Ada keterangan tambahan di situ Andinya? Cuma apa yang dulu disinyalir ada komet tiba-tiba itu lagi ngejar. Iya, ada manahnya lagi ngejar setan, ya kan? Allahu a'lam kan? Itu ya. Baik, lanjut Andika. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami panjangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Ini mungkin yang menarik ini. Kami hamparkan, nah ini yang jadi masalah kan? Ini kami hamparkan jadi bumi datar ini ya kan? Ini sudah diteliti ternyata ya memang kemampuan manusia melihat lengkungan bumi itu tidak mampu. Paham ya? Jadi lengkungan bumi kalau kita manusia terlalu kecil untuk mampu melihat lengkungan bumi itu ya kan? Dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya. Oke, itu adalah kekuasaan Allah. Lanjut Andika. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Ini panjang sekali dandananya Andika ya. Terkait dengan apa ini? Terkait dengan ayat 13 paling ya. Al-Quran. Apa ayat, mau ayat 1 ini mau. Ini dandanya banyak sekali kan. Dan kami telah menghamparkan dan kami telah menjadikan ini iya panjang sekali dannya kan. Ini menjelaskan tentang apa itu. Dan ini dan terakhir ayat 25 sesungguhnya. Nah, itu kan ditutup dengan itu. Dan ini awalnya itu di mana? Ini loh apa? Gimana? Hah? Itu apa ya? Allah sudah memberikan sesuatu yang
bisa dilihat itu. Ya mungkin ya, makanya mungkin ayat 13 ya. Ini loh, jadi kalau kita belajar Al-Quran, nggak enaknya ya nggak jalan-jalan seperti ini. Jalan itu lambat, nggak seperti tadarusnya Andika kan? Andika lambat, Mundur lagi. mundur lagi. Apa ini? Ya kan maju sedikit mundur lagi. Kok banyak ini? Ada apa ini? Nah, gitu loh. Cari dannya itu. Dannya dari mana? Ayat 13 mungkin dannya. Terkait dengan Al-Quran, sesungguhnya telah berlaku sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Seperti ini. Seperti itu. Ya mungkin ya. Terkait dengan Al-Quran. Isiin mungkin ya. Kita sama-sama cari nanti. Al-Quran itu isinya seperti itu. Isinya itu terkait dengan langit yang 14. Terus 16-nya informasi tentang langit juga. Terus dijaga sesuatu yang gaib itu tadi. Terus 19 di buminya. Ya kan? Informasi terkait dengan bumi. 20-nya dan kami telah menjadikan untukmu bumi-bumi, di bumi keperluan-keperluan hidup. Informasi terkait dengan Al-Quran seperti itu. Rezeki kita, fasilitas kita itu sudah disediakan oleh Allah di bumi, ya kan? Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Apa ya mungkin burungnya, ayamnya, ikannya yang kita bisa manfaatkan, tapi kita tidak ada hubungannya dengan mereka, ya kan? Tidak berusaha atas mereka. Tapi itu bermanfaat untuk kita. Ya mungkin seperti itu ya. Dan-dannya ini loh, yang menyambungnya itu. Atau kan apa? Informasi di dalam Al-Quran itu terkait dengan hal yang seperti ini. Ya mungkin yang tiga ya. Hah? Sudah muncul di situ. Apalagi diskusi sama AI itu panjang nantinya. Ya dikata panjang tambah tidak jalan-jalan Al-Qurannya ini. Ya itu ya. Dah, terus lanjut Andika 21. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Jelaskan apa jelasannya? Apa? Hah? Segala sesuatu itu sumbernya dari Allah SWT. Ya jelas. Terus? Ya sudah. Seperti itu ya. Proporsional. Untuk kita apa ini? Informasi itu kan Allah menginformasikan kepada kita. Untuk kitanya apa? Ya Allah mungkin. Apa Andika? Ya ukuran tertentu berarti udah pas. Pas kan? Kita mungkin ya kita sudah dengan berbagai macam bentuk kita, dengan berbagai macam tugas kita sudah Allah pasti akan menyiapkan untuk kita fasilitasnya. Jadi tidak mungkin ada protes. Mana saya tidak ada modal untuk itu. Terutama terkait dengan ibadah kepada Allah ya. Mana ya Allah, saya tidak diberi modal, saya tidak diberi fasilitas. Saya tidak di ini, saya tidak di itu, tidak ada. Sudah semuanya sudah ditakar sama Allah. Sesuai dengan kita. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, saya pingin seperti Handika, ya kan? Tapi masalahnya fasilitas kita lain-lain. Yang seperti itu kita harus berusaha, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Karena di sini itu tadi semua sudah ditakar, ya. Baik, lanjut Andika. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Terkait dengan fasilitas juga, ya kan? Lanjut Andika. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Oke, jelas. Lanjut Andika. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu,
dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Terus endingnya 25? Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Ia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Baik, oh pelajarannya kayak gitu. Apa ini ya? Atau mungkin jawaban enggak, ini saya mikir kok di ayat 13 ini awalnya ini. Terkait dengan Al-Qur'an. Atau di awal-awal ayat juga ini udahnya sudah. Oh, ini mungkin 9 ini ya, Andika ya? 1-15 itu sikap Nah, menolak kebenaran. heeh, heeh. 16-21 itu bukti kekuasaan. Ya mungkin makanya itu banyak hal yang bisa kita ambil dari rangkaian ayat ini. Ya mungkin ini penjelasan terkait dengan apa sih di dalam Al-Quran isinya, gitu, termasuk kekuasaan Allah, siapa Allah, bagaimana Allah sudah mengatur semuanya, ya. Ada tambahan ya? Urutannya itu Apa urutannya? manusia menolak kebenaran, Menolak kebenaran. Allah menunjukkan bukti di langit, Hah? Oh, iya. Allah menunjukkan bukti di bumi, Menolak kebenaran, bukti, terus di langit, langit bumi, terus terus semua berasal dari Allah. apa? Semua berasal dari Allah. Semua berasal dari Allah, ya. Nah, yang kecil aja nanti kita ambil pelajarannya untuk kita sendiri, ya kan? Ini pun menolak kebenaran ini seperti ini kan, cari gimana sih kok bisa menolak kebenaran? Antara informasi yang Allah berikan dengan kemampuan kita mempelajari dan tingkat kepatuhan kita sehingga tidak muncul kebenaran, ini gimana caranya? Ya kan, ini tuh bagaimana kita ini, kalau kita beranggapan kan ini tidak mungkin berubah, pasti benar. Nah sekarang kitanya sendiri ini gimana caranya kita tunduk ini, cari itu. Allah sudah memberikan buktinya. Oh, dengan apa caranya agar tidak menolak kebenaran? Dengan bukti. Dengan apa agar kita tidak menolak kebenaran? Dengan pengetahuan tentang Allah. Mungkin. Makanya Al-Quran itu silakan dilihat dari sudut pandang manapun, menghasilkan sesuatu yang menarik untuk kita. Gitu. Ini coba kalau kita belajar Al-Quran seperti ini, antara ayat ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Memunculkan tema-tema, oh ini temanya hampir sama kan, tema seperti ini dengan tema seperti ini. Hampir sama. Kalau kita benar-benar menggali hampir sama, nanti Pak Budi mengkaji sendiri mungkin munculnya juga mungkin oh iya seperti ini. Ya. Baik, ada tambahan lagi? Nah, Pak Chandra, monggo. Sedikit meringkas dari Ya. ayat 1 yang berbicara tentang orang kafir yang pengen kembali jadi muslim. Oh ya. Itu membuat pelajaran bagi kita, mulai dari Allah memberikan kebenaran tentang Al-Quran di ayat 1-3, yaitu penegasan Al-Quran yang kitab yang nyata, peringatan bagi orang kafir yang akan menyesal di akhirat atas kelalaian mereka di dunia. Terus berikutnya sunatullah pada umat yang terdahulu di ayat 4-5, yang di setiap negeri dibinasakan menurut ajal dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, dan tidak dapat disegerakan atau ditunda. Terus yang berikutnya tantangan dan olok-olokan tadi, ayat 6-15, orang kafir mengejek Nabi Muhammad dan meminta malaikat didatangkan, yang mereka menyebut juga
pandangan mereka disihir, pandangannya Nabi terus di selanjutnya bukti kekuasaan Allah di ayat 16 sampai 25. Allah yang menghiasi langit dengan gugusan bintang, memelihara Al-Quran dari setan, membentangkan bumi, menciptakan gunung, mengatur rezeki dan menghidupkan serta mematikan makhluk. Ini salah satu bentuk pelajaran buat kita yang pelajarannya itu dari orang kafir yang sudah mati yang pengennya jadi muslim dari ayat pertama tadi. Ambil pelajarannya itu. Dan terutama untuk kita memang kecil ini, yang kecil ini, ya kan? Seperti kita, mungkin tidak kita terjadi pada kita seperti itu. Jadi orang muslim mau kembali ke dunia tadi menjadi orang, sangat mungkin sekali kan. Nah, agar tidak seperti itu, kita seperti apa ini? Seperti yang kesimpulannya Handika seperti ini. Ambil yang kecil-kecil aja dari kita, keluarga misalkan, internal kita, ya kan? Seperti itu. Bagaimana kita mengatur keluarga sesuai dengan aturannya itu seperti apa, ya kan? Kita di jalan, kita di tempat kerja, ini sederhana ini. Ini akan menjadi kacau kalau kita tidak tahu ini. Apa maksudnya? Menolak kebenaran, tapi kebenaran itu sendiri tidak tahu. Apa yang ditolak? Ya kan? Menolak kebenaran, tapi kebenaran itu sendiri tidak ngerti apa kebenaran itu. Ini malah tidak benar kan? Seperti ini kan nafsu. Agar kita menundukkan nafsu, yakin pada aturan yang benar. Kita sendiri tidak tahu aturan yang benar itu seperti apa. Sehingga nafsu ini mau tunduk kepada siapa? Yang lagi pengetahuan kita terkait dengan Al-Quran. Baik, gimana Andika? Luar biasa ini. Nafsu condongan kebenaran itu bukan lihat kebenaran yang hakiki, tapi kebenaran versi masing-masing. Ini kayak misalnya datang sebuah kebenaran, jangan makan babi. Terus di keyakinannya, oh ya enggak apa-apa. Tuhan menciptakan dunia ini itu pasti baik. Terus, kalau enggak sayang enggak dimakan. Iya. Terus masalah menutup aurat misalnya. Kalau tutup itu gerah. Tutup itu di cuaca dingin daerah tropis sana baru cocok. Itu gerah. Ya gini aja, kebuka aja, itu Pak, logis nggak gitu? Ini kan standar kebenaran tuh. Kita mau tunduk ke siapa? Kasus kemarin ada satu kelompok di mahasiswa bisnis kan, biasa mereka bisnisnya tuh bikin areng dari bonggol jagung. Jadi bonggol jagung itu dihancurkan terus di press lagi jadi areng. Omsetnya lumayan bagus. Setelah saya tanya kemarin, kamu jualan di mana ini? Ya, sate-sate kan banyak, bisa kamu meningkatkan penjualan di sana. Oh iya Pak, 5 orang, insya Allah 4 atau 5-5-nya muslim semuanya. Iya Pak, bagus. Penjualan kita masih semester 4. Penjualan kita itu sudah repeat order, sudah jalan. Ini sudah jalan penjualannya. Ini sekarang ini si yang pelanggan satu ini mau buka cabang 2 lagi di Surabaya mana sama Surabaya mana. Emang jual apa? Sate babi. Aduh ini gimana ini kan? 5 orang, hampir 90% bahkan 100% muslim, ya kan? Jualannya seperti itu, dijual kepada, waduh, dakwahnya gimana? Iya kan? Omsetnya bagus, 80% dari 100% pelanggannya semua dari golongan yang itu. Iya kan? Aduh. Maksudnya areng itu spesial untuk itu? Enggak. Ya, kan? Untuk pembakaran. Areng-areng biasanya
dia membuat arang yang lebih ekonomis. Intinya itu lebih ekonomis. Tidak terkait dengan rasanya khusus. Enggak ada, tidak ada. Ya mungkin dibilang salah ya. Lah, Kalau bisa jual pulsa terus dipakai orang itu buat lo kan enggak tahu kan? Kali ini jelas tahu. Kita tahu. Aduh. Terus apa? Nah, ini berpikir. Ya, yuk paling pertama istighfar. Istighfar. Satu, saya belum bisa memberi masukan. Dua, karena keterbatasan saya. Iya kan? Padahal harus nahi mungkar. Teorinya kan itu. Harus nahi mungkar. Tidak hanya amar ma'ruf. Teorinya jelas. Nahi mungkar. Aduh, gimana nih ya Allah. Tugasnya kok seperti ini ya. Ini nih kayak. ya ada kepentingan mencari untung yang bagus di situ. Nah, iya kan? Iya itu bagi mereka kan seperti itu. Bagi kita yang tahu kan, harus diselesaikan ini. Cuman, Dari sumber. nah, ini mikir gimana caranya ini. Nanti gini, loh kita nggak apa-apa muamalah sama Kan saya ya, kan beberapa ada hamper sekarang kan, Idul Fitri, Pak kirim ini apa makanan terutama, yang bikin roti, bikin ini, bikin makanan untuk buka puasa untuk saudaranya. Ya mereka kan orang-orang kafir kan rata-rata, kehalalannya kan tanda tanya. Iya toh, bener kan kehalalannya kan tanda tanya. Tapi gimana saya bentuk jembatannya? Saya beli. Tapi saya kirim ke teman-teman yang Nasrani. Kamu nanti kirim ke sini ya, kirim ke sini ya, gitu. Iya kan? Bukan terus kita makan sendiri, enggak, karena kita masih khawatir dengan itu kan. Gitu. Jadi solusinya ya tetap kita beli, tapi berikan pada orang-orang yang sesuai dengan itu. Iya nih kayak. warungnya harus ada. Cuma khususnya. Bukan warungnya, tetap kita harus menjaga diri kan. Nggak boleh kita kebiahuyah itu. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang sampaikan lagi. Gitu ya. Jadi cara belajar kita coba lebih tingkatkan lagi. Kita mulai kaji ayat per ayat. Kalau enggak seperti itu, tema-tema dalam Al-Quran seperti yang dari 25 ayat, Pak Gandra menyampaikan berapa poin, 34 poin, Andika menyampaikan 3 poin, ini kan dari 25 ayat. Ini akhirnya bisa kita tarik pelajaran untuk kita. Oh iya benar, kenapa seperti ini? Padahal Allah sudah menunjukkan semuanya. Kenapa kita menolak kebenaran? Cari nanti. Kenapa kok bisa ada orang yang menolak kebenaran? Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.